Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduka ya man awqafta lana subudan hidayah wa ahzahta an basairina ghishyatal ghishawah wa nusalli nusallima an asab salatahu ibayah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Dalam fil hadis, ra'sul amri al-islamu wa ibadus salah wa zarwatu salamihil jihadu fi sabilillah. Sadaqallahul azim. Kata-kata keta'ziman wal ikram yang kami mulia Abu Pucuk pimpinan Daya Istiqamatuddin Darul Ma'arif ma'a keluarga dan Abu Pucuk pimpinan Daya Istiqamatuddin Darul Ma'arifah ma'a keluarga, semoga beliau semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami muliai para dewan-dewan guru yang telah bernaung di Daya Istiqamatuddin Darul Ma'arif, dan kepada rekan-rekan kami yang telah hadir pada malam yang berbahagia ini. Dan terima kasih pula kepada protokol tadi yang sudah sudi kiranya membasahi kedua bibir manisnya untuk memanggil nama baik saya di hadapan saudara-saudara saya. Dan restu kita bersama kepada almarhum Abu, almarhum Abi, dan almarhumah Umi yang ada di Kubah, hanyalah doa yang dapat kita sampaikan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai bangsa yang sedang berkembang, kita sedang giat-giatnya melaksanakan segala pembangunan di segala bidang, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat mental spiritual, mengejar ketinggalan dan keterbelakangan, memerangi kebodohan dan kemiskinan. Itulah saya berdiri sejenak di sini hanyalah untuk membawa jalan singkat yang telah kami beri tema, yaitu yang berjudul salat membentuk manusia seutuhnya. Masyarul muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Sungguh salat adalah sarana untuk menyenangkan jiwa dan menyucikan hati. Begitu juga salat adalah cara untuk mengadakan komunikasi antara hamba dengan Khalik yang hakiki, baik yang lemah maupun yang kuat, yang fakir maupun yang kaya, semuanya sama di hadapan Allah kecuali ketakwaannya. Dengan menjalankan salat yang khusyuk, seseorang akan menjadi baik perilakunya dan waktu-waktunya menjadi bersih daripada perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Orang-orang yang beriman mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala pagi dan sore, mulai sebelum terbit matahari sampai sesudah terbenam matahari, hendaknya selalu ada di jalan Allah yang Maha Agung, yaitu dengan menjalankan salat, membaca kitab-kitab Allah ketika berdiri, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud, serta membaca salat atas Nabi Muhammad ketika duduk tasyahud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya salat dalam Islam adalah tempat yang paling istimewa dibandingkan daripada ibadah-ibadah yang lain. Tidak ada ibadah yang dapat menandingi ibadah salat, karena salat adalah termasuk pilar tiang agama Islam.
Tanpa salat dalam Islam tidak akan tegak. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islamu wa ibadus salah wa zarwatu sanamihil jihadu fi sabilillah." Pokok pimpinan segala perkara adalah Islam dan pilar Islam adalah salat, sedangkan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Salat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantaraan siapapun pada malam Isra Mi'raj. Diriwayatkan dari Anas bahwa diwajibkan salat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mulanya 50 kali, kemudian dikurangi hingga jadi 5 kali. Lalu Muhammad dipanggil, "Ya Muhammad, tidak akan pernah kugantikan lagi firmanku. Sesungguhnya dengan 5 kali ini bagimu sama dengan yang 50 kali." Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, sidang pendai-pendai kondang yang akan datang. Ibadah salat adalah amalan-amalan hamba Allah yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Dari Abdullah bin Qurtin berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah, fa in salat salaha sayyidu 'amalihi, fa in fasadat fasada sayyidu 'amalihi." Amalan-amalan hamba Allah yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka amalan lainnya ikut baik. Dan jika salatnya rusak, maka seluruh amalannya pun juga rusak. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Salat adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir sebelum beliau mengembuskan nafasnya yang terakhir kali, dan beliau bersabda, "Jagalah salat dan apa yang menjadi kandunganmu." Di dalam Al-Quran kadang-kadang Allah menyebutkan kata-kata salat yang dibarengi dengan kata zikir, tetapi kadang-kadang dibarengi dengan kata zakat, kadang-kadang pula dibarengi dengan kata salat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, berikanlah sabar, salat sebagai penolongmu." Quran surah Al-Baqarah ayat 43 sampai 45. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Salat adalah diwajibkan kepada kaum muslim laki-laki maupun perempuan. Selagi nyawa masih melekat di kandung badan, maka dilarang untuk umat muslim untuk bermalas-malasan dalam mengerjakan salatnya. Bagi yang sakit boleh bertayamum sebagai ganti wudunya, baginya boleh menunaikan salat dengan secara duduk. Maka jika tidak mampu untuk duduk, maka boleh dengan berbaring saja. Begitu juga bagi orang-orang yang dalam medan peperangan pun juga diwajibkan untuk melaksanakan salat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Peliharalah semua salatmu dan pelihara salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu yang khusyuk. Quran
surah 238. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sungguh sangat banyak mengandung rahasia dan hikmah yang mempengaruhi perilaku seseorang dan masyarakat. Jika kita semua mengkaji nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, maka kita akan mengetahui rahasia dan hikmah tersebut. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil, sesungguhnya salat adalah perkara yang besar yang membutuhkan petunjuk khusus. Karena itu Nabiullah Ibrahim bermohon kepada Allah agar Allah menjadikan dirinya dan keturunannya untuk menjadikan orang-orang yang tetap menegakkan salat. Maka Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap menegakkan salat." Quran surah Ibrahim ayat 40. Masyarul muslimin wa jumratul mu'min, sidang pendai-pendai kondang yang akan datang. Jika kita semua ingin khusyuk dalam salat, maka haruslah dengan bacaan dan ingatan yang kuat serta menghayati bacaan dan gerakan-gerakan dalam salat. Begitu juga Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qad aflahal mu'minuna alladzina hum salatin khashi'un." Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Quran surah Al-Mu'min ayat 1 sampai 3. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Hadallahi wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum